Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, meminta pertolongan hanya kepadanya dan meminta ampunan hanya kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri-diri kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa saja yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada seorang pun mampu menyesatkannya. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun mampu memberi hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, para asatidzah, guru-guru kami, orang tua kami dan kaum muslimin muslimat dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini, di malam Jumat, malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai malam pembuka untuk Sayyidul Ayyam. Kita menambah volume kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengannya kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan keberkahan hari Jumat itu. Tentunya banyak sekali riwayat-riwayat yang menguatkan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang memuliakan hari Jumat. Ada cahaya, ada ampunan, ya, ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan di hari yang mulia ini. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai dan kita harapkan syafaat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga tertinggi nantinya. Ikhwati fillah yang berbahagia, dalam seri kajian malam Jumat kali ini kami mencoba untuk mengangkat satu tema dari kitab At-Tarbiyatu ala Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah, sebuah metode tarbiyah yang menjadi kekhususan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya manhaj ini adalah manhaj yang wasatiyah, tidak tafrid dan tidak juga ifrat, tidak ghulu dan tidak juga tasahul. Dia berada pada posisi yang paling strategis dan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini ditulis oleh Dr. Ahmad Farid, salah seorang cendekiawan Mesir. Semoga dengan kajian kitab ini kita semua bisa mengambil pelajaran, ya. Dan ini erat kaitannya nanti dengan bagaimana kita memaknai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Kami waktu belajar dulu sempat mengkhatamkan kitab ini, dan di antara buku yang banyak merubah, ya, banyak merubah kepribadian dan banyak memberikan tazkiyatun nufus, motivasi, dan juga membuka cakrawala berpikir bagaimana seharusnya kita mentarbiyah diri, mentarbiyah keluarga, dan mempersiapkan sebuah generasi, ya, untuk melanjutkan risalah dakwah ke depan. Kitab ini secara umum kami gambarkan jamaah sekalian, mengajak kita untuk mempersiapkan generasi sebagaimana yang pernah dipersiapkan dan dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi at-tarbiyatu ala manhaji ahli sunnati wal jamaah adalah ajaran yang akan mengajak kita melihat, mereview ulang bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina para sahabat,
sehingga mereka mampu memimpin ya al-basyariyah, umat manusia ini. Kita mulai dari pembahasan singkat, ikhwati fillah, dan kita usahakan kajian malam Jumat ini tidak panjang ya, tapi langsung pada inti pembahasan, karena kita kajiannya itu apa istilahnya lewat media ya, tidak hadir, tidak interaktif di majelis. Dalam kitab ini qala al-muallif ya, sang penulis mengatakan rahimahullahu taala, makna tarbiyatu wa ahammiyatuha dalam al-fasl al-awwal. Yaqulu al-ustaz Muhammad Raja Hanafi Abdul Mutajalli, inna kalimat at-tarbiyah ma'khudatun min rabba atau ma'khudatun min raba yarbu bima'na nama yanmu. Kata tarbiyah itu diambil dari kalimat atau dari kata raba yarbu yang bermakna nama yanmu ya, tumbuh dan berkembang ya. Wa min ma'ani tarbiyah, di antara makna tarbiyah secara umum adalah bulughush syai' kamalahu ala wajhi tadarruj, ala wajhi tadrij. Nah, kalimat tarbiyah ini bisa bermakna adalah bulughush syai', sempurnanya sesuatu hal, sempurnanya sesuatu ya, atau sampainya sesuatu kepada kesempurnaan dengan cara tadarruj atau tadrij, yakni perlahan-lahan, tidak langsung dari 0 langsung 100, tapi 0, 1, 2 beranjak sampai kepada nilai yang sempurna. Ini diantara makna at-tarbiyah. Dan di dalam Al-Quran juga banyak disebutkan ya, kata tarbiyah ini bisa kita ambil nanti beberapa contoh di dalam ayat Al-Quran. Dan dahulu orang-orang pengajar, orang-orang muallim, ustaz, muallim, itu dikatakan sebagai muaddib, orang yang memberikan adab ya, masuk dalam kategori tarbiyah, atau juga dikatakan sebagai murabbi, orang yang mentarbiyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surat Al-Isra ayat 24, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyayangi orang tua kita ya, sebagaimana kedua orang tua kita dulu menyayangi kita di waktu kita kecil. Nah, dalam mentarbiyah kita di waktu kecil kita. Nah, juga dalam surat Asy-Syu'ara ya, di antara kisah yang Allah Subhanahu wa taala angkat daripada kehidupan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya, hikayatan an qauli Fir'aun, qala ta'ala, qala alam nurabbika fina walida walabithta fina min umurika sinin ya. Bisa kita lihat nanti dalam surah Asy-Syu'ara di ayat ke-18. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sudah banyak dari kalangan asatidzah kita yang menjelaskan apa sebenarnya makna dan hakikat dari tarbiyah itu. Tentunya dia ada perbedaan atau lebih dari sekedar ta'lim, pengajaran ya. Karena tarbiyah itu masuk kepada hal-hal yang bersifat ihtimam ya, perhatian yang lebih dari segala lingkup ya, tidak pada satu sisi saja. Kita masuk ikhwati fillah pada kajian yang berkaitan tentang apa yang kami sampaikan pada muqaddimah tadi, bahwa kitab ini akan mengajak kita kepada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah para sahabat ya. Dalam bab kedua, al-muallif memberikan kepada kita al-mu'ahhalatul lati ahallatis sahabah liqiyadatil basyariyah, keahlian atau hal-hal yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain
sehingga mereka mampu memimpin umat manusia. Ya. Sebelum kita masuk kepada perkara-perkara yang bersifat mu'ahhalat, keahlian, ya, kepandaian atau karakteristik dari para sahabat sehingga mereka mampu memimpin umat ini, kita harus lebih dahulu mengenal siapa sebenarnya para sahabat ini, bagaimana mereka disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sehingga mereka mendapatkan pertolongan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberikan gambaran berkaitan tentang para sahabat dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang bercepat-cepat di masa awal dahulu, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dari Makkah, wal ansar, dan juga orang-orang kaum ansar yang ada di Madinah, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti langkah mereka, ya, dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada kecintaan yang lebih daripada sekedar cinta dan suka, tapi betul-betul ridha, ya. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada para sahabat dan para sahabat juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan dalam suratul Fath ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah meridhai orang-orang yang berbaiat, membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah sebuah pohon. Tentunya kita mengenal, ya, ada sebuah baiat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di bawah sebuah pohon. Tentunya ini sebelum hijrah, ya, datang dari kaum muslimin dari kalangan kaum Ansar dari Madinah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menggambarkan status daripada para sahabat dalam hadis beliau, An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sebaik-baik dari umatku adalah umat yang hidup di zamanku, kata Rasulullah SAW, yakni para sahabat. Khairu ummati, kalangan terbaik dari umatku adalah yang hidup di zamanku. Kemudian yang datang setelah mereka, kemudian yang datang lagi setelah mereka. Nah, dan masih banyak ikhwati fillah yang berkaitan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita cukupkan sampai di sini. Kita masuk kepada hal-hal yang menyebabkan para sahabat bisa memimpin manusia, ya, memimpin sebuah peradaban, membangun peradaban. Ini kita pelajari jamaah sekalian untuk bisa kita bangun dan kita tarbiyah, ya, generasi kita. Yang pertama adalah ta'zimuhum li amrillahi wa amri rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum betul-betul mengtakzim, mengagungkan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka menganggap perintah itu sebagai sesuatu yang agung, yang besar, yang harus didahulukan. Kana sahabatu radhiyallahu anhum yusari'una ila tanfidhi awamirillahi azza wa jal wa awamiri rasulih sallallahu alaihi wasallam amalan biqaulillahi ta'ala
Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Mereka para sahabat dahulu betul-betul bergegas, ya, cepat-cepat, tidak mau terlambat di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebagai bentuk pengamalan dari perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 20. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan jangan sekali-kali kalian berpaling padahal kalian telah mendengarkan perintah tersebut. Antum mendengar. Allah juga mengingatkan, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ini terdapat dalam suratul Ahzab ayat 36. Dan tidak pantas bagi seorang mukmin dan seorang mukminah ketika datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah, tidak ada lagi hal yang pantas dilakukan oleh orang mukmin dan mukminah untuk memilih yang lain. Dia harus memilih keputusan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Dan siapa saja yang bermaksiat, melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka dia sungguh telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Allah juga mengingatkan hal tersebut dalam surat Ali Imran ayat 132. Taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ya contoh dari perkara-perkara para sahabat yang menjelaskan kepada kita bagaimana mereka betul-betul mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, sidquhum radhiyallahu anhum fi imanihim fi aimanihim wa aqwalihim wa a'malihim. Para sahabat radhiyallahu anhum memiliki kesungguhan di balik kejujuran mereka terhadap keimanan, terhadap perkataan dan perbuatan mereka, termasuk terhadap janji-janji mereka, sumpah-sumpah mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat kepada para sahabat dari kaum muhajirin. Wa qad wasafa Allahu al-muhajirina. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada kaum muhajirin dengan al-kiram bis-sidq, ya. Kaum muhajirin yang mulia, Allah berikan gelar kepada mereka as-sidq. Allah taala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dalam suratul Hasyr, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim, untuk orang-orang muhajirin dari kalangan orang-orang fakir, dari orang-orang muhajirin yang mereka ini diusir dari kampung halaman mereka dan dari harta-harta mereka. Jadi kita dengarkan jamaah sekalian, kaum muhajirin itu dahulu boleh meninggalkan Mekah, kalau tidak dengan sembunyi-sembunyi, maka dengan terang-terangan dipersilahkan keluar dari Mekah dengan syarat meninggalkan semua harta yang mereka miliki dalam kota Mekah, tidak boleh dibawa. Tujuannya hanya mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muhajirin ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang as-shadiqun, yang benar, yang jujur, yang teguh dalam keimanan mereka.
Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang as-shadiqin, yakni para sahabat kaum muhajirin, orang-orang yang betul-betul berhijrah mendapatkan pahala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa nazala fihim radhiyallahu anhum qawluhu ta'ala minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Dari kalangan orang-orang yang beriman, ya, ada para pahlawan, orang-orang lelaki yang betul-betul mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang telah menuntaskan janji tersebut. Dalam tafsir dikatakan mereka gugur sebagai syuhada. Di antara mereka ada yang masih menunggu untuk menyempurnakan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pernah berubah janji tersebut. Pada pertemuan berikutnya jemaah sekalian, kami akan coba masuk kepada kisah-kisah, ya, berkaitan tentang apa contoh dari teladan yang kita telah angkat pada kajian kita pada malam hari ini. Ikhwati fillah, yang ketiga kita persingkat dan kita ambil sebagai bagian terakhir pada kesempatan kali ini. Sifat ketiga atau keahlian ketiga yang dimiliki oleh para sahabat sehingga mereka mampu memimpin peradaban adalah zuhduhum fid dunya wa raghbatuhum fil akhirah. Kezuhudan mereka terhadap dunia ini dan ketamakan mereka kepada akhirat. Masya Allah. Waz-zuhdu huwa ar-raghbatu 'an asy-syai'i liistiqlalihi wa istihqarihi war-raghbatu fima huwa khairum minhu. Ya. Makna dari zuhud adalah ketidakinginan kepada sesuatu karena ingin berlepas diri darinya, ingin merdeka darinya, dan menganggapnya sesuatu yang hakir, tidak ada harganya. Dengan sebab, tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Raghbatu fima huwa khairum minhu. Ada keinginan keras untuk mendapatkan yang lebih dari hal yang dizuhudkan tadi. Wa innama yansha'u az-zuhdu lil yaqini bittafawuti baina ad-dunya wal akhirah. Kezuhudan ini muncul dan tertanam karena ada sebuah keyakinan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Tentunya jamaah sekalian, banyak sekali penjelasan dari Rasulullah SAW berkaitan dengan hakikat dunia ini. Bayangkan, untuk menggambarkan betapa hakir, betapa tidak ada harganya dunia ini, Rasulullah SAW menggambarkan sekiranya dunia ini seluruhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan atau menyerupai sehelai sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mau memberikan setetes minuman kepada orang-orang kafir. Artinya apa? Karena dunia ini tidak bisa dibandingkan atau belum ada harganya dibanding sayap nyamuk. Artinya sayap nyamuk itu lebih berharga dari dunia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dunia ini kepada orang-orang kafir. Nah, kezuhudan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 77. Qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa kehidupan dunia ini adalah sedikit. Perhiasan dunia ini, ya, kekayaan dunia ini adalah sedikit. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Dan akhirat itu khairun, jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi siapa yang bertakwa, wala tuzlamuna fatila, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi kalian sedikit pun. Wa innama
sabaqa as-sahabatu radhiyallahu anhum biquwwati yaqinihim bil akhiratil baqiyah wa zuhduhum fid dunyal faniyah, yang menyebabkan ya para sahabat radhiyallahu anhum itu memiliki keutamaan, fadilah, ya, karena mereka mengetahui hakikat dari ini semua jemaah sekalian, dengan keyakinan bahwa negeri akhirat itu lebih utama dibandingkan daripada dunia yang bersifat sementara. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lit-tabi'in, la antum aktsaru amalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinnahum kanu khairan minkum kanu azhadu fid dunya wa arghabu fil akhirah. Ketika Abdullah bin Mas'ud hidup di zaman para tabi'in, yakni generasi yang datang setelah para sahabat, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la antum aktsaru amalan min ashabi Rasulullah SAW. Sungguh kalian ini lebih banyak amalnya dibandingkan para sahabat. Tapi mereka para sahabat itu lebih baik daripada kalian. Kenapa? Dahulu para sahabat itu lebih zuhud kepada dunia ini dan lebih menginginkan dunia, lebih menginginkan akhirat. Saya ulangi. Karena para sahabat dahulu itu sangat zuhud terhadap dunia ini dan mereka sangat menginginkan dan sangat tamak kepada negeri akhirat. Itulah yang menyebabkan para sahabat lebih baik daripada tabi'in. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan insyaallah taala berkaitan dengan contoh dari 3 perkara ini dengan bentuk kisah, dalam bentuk sirah insyaallah taala. Apa yang menyebabkan para sahabat radhiyallahu anhum bisa memimpin peradaban, membangun dan memimpin peradaban. Kita sudah angkat 3 muahalat. Yang pertama, ta'zimuhum li amrillahi azza wajal, kesungguhan mereka untuk mengagungkan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian sidqu aimanihim wa aqwalihim wa a'malihim, ya, kejujuran dan kesungguhan mereka dalam ucapan dan perbuatan. Yang ketiga adalah zuhduhum fid dunya wa raghbatuhum fil akhirah, kezuhudan mereka kepada dunia ini dan keinginan keras mereka kepada mendapatkan negeri akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan memberikan muqaddimah sebagai pengantar untuk kita semua dan kita bisa menuntaskan kajian kitab At-Tarbiyah ala Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah di waktu yang mendatang biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Dari kami demikian, terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.